warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Di pagi hari dengan guyuran hujan yang turun dari langit ke bumi, kita bersama melakukan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di masjid yang kita cintai. Semoga Allah menjadikan amal ibadah selama Ramadan kita merupakan ladang amal persiapan kita, bekal-bekal kita menuju kampung akhirat kelak nantinya. Bersyukur kita di pagi hari ini, walaupun dalam keadaan hujan seperti ini, kita bisa melakukan sholat Id di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini lebih-lebih kepada para perantau kami yang telah bisa bersama pulang kampung ke kampung halaman, leluhur daripada nenek moyangnya, ayah bundanya,
dari atas mimbar kami ucapkan kepada perantau kami yang datang dari seluruh Nusantara Indonesia ini, kami ucapkan selamat berhari raya di kampung halaman tercinta. Kami dari masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada para dermawan yang telah mengorbankan hartanya, yang telah memberikan hartanya di jalan Allah, baik lewat zakat hartanya, zakat fitrahnya, infak sedekahnya, sehingga fakir miskin, anak yatim, duafa, orang yang lemah terbantu ikut berhari raya pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukurlah wahai para perantau kami, 2 tahun kita tidak melakukan acara seperti ini karena wabah corona yang melanda negara dunia kita. Tapi alhamdulillah tahun ini kembali pemerintah memberikan kesempatan kepada para perantau yang ingin mudik ke kampung halamannya. Bersyukur banyak saudara-saudara kita yang ada di rantau menjerit, teringat kepada ayah bunda, ingin kembali bersama di kampung halaman, tapi mereka belum dapat rezeki hari ini. Ada juga yang sudah berangkat dari rumah menuju kampung halaman, tapi sampai di tengah jalan kendaraannya rusak dan terjadi kecelakaan, sehingga mereka masuk rumah sakit dan tidak sedikit yang terjadi kematian di tengah jalan. Bersyukurlah para hadirin saudara kaum muslimin muslimat yang pada hari ini bertemu dengan sanak saudara handai tolan kaum pemilih semua di kampung Sitabu yang paling jauh di ujung, yang tidak ada lagi kampung setelah kampung kita ini. Tetapi walaupun demikian, alhamdulillah Allah tetap menunjuki hati para saudara kami, para perantau kami, tetap ingin berhari raya di kampung halaman. Tanda bukti berarti mereka cinta akan tanah kelahirannya. Walaupun dia lahir di rantau, tapi ayah ibunya adalah asli dari Sitabu. Roh-roh mereka menyaksikan cucunya, anaknya, saudaranya yang berziarah hari ini di kampung halaman yang tercinta. Semoga kebersamaan kita hari ini akan tetap terpelihara ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita sesama kita di kampung halaman, dan juga kepada saudara kami yang ada di perantauan. Mari kita saling mendukung, mari kita saling berjamaah, mari kita saling membantu demi memajukan kampung halaman kita, Bapak Saudara. Sadar kita bahwa kita di penghujung kampung, tapi alhamdulillah perhatian para perantau, perhatian pemerintah tidak tinggal terhadap kampung kita, walaupun kampungnya kecil, jauh di hulu, di bawah gunung, tetapi kecintaan masyarakat, kecintaan orang lain kepada kampung halamannya tidak bisa kita gambarkan kebahagiaan kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat yang diiringi dengan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi yang terakhir yang telah meninggalkan pedoman hidup kepada kita, yakni Al-Quranul Karim dan al-Hadisnya. Semoga kita tetap berpegang teguh kepada apa yang beliau tinggalkan, sehingga kita akan selamat dunia, selamat pula di akhirat. Mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam kehidupan kita, baik kehidupan dalam pemerintahan, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad kita jadikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat satu contoh suri tauladan yang baik bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dari atas mimbar yang mulia ini, perkenankan kami selaku hatib mengajak, mengingatkan kepada kita semua, marilah kita selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berbekal iman dan takwa inilah kehidupan kita nanti, kehidupan yang sebaiknya di akhirat akan kita dapatkan. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya akan dipersilahkan kepada kita nanti dalam kehidupan yang memuaskan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dengan berkat iman dan takwa amal soleh yang kita lakukan. Semoga dengan berbekal takwa inilah salah satu yang akan bisa menyelamatkan kita, karena Allah akan memandang kita dengan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah tidak akan melihat dari ketampananmu, Allah tidak akan melihat dari pangkat dan jabatan yang kau miliki, Allah tidak akan memandang dengan harta yang kau miliki, tetapi Allah akan memandang bagaimana keikhlasan hatimu, kedekatan hatimu. Inna Allah, sehingga dikatakan Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itulah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai tema khutbah kita Idul Fitri 1443 Hijriah hari ini, kita berikan menjaga keberlanjutan amaliyah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berakhir. Hari ini kita sudah masuk 1 Syawal 1443 Hijriah. Selama Ramadan kita merasakan lapar, haus dan dahaga yang kita rasakan. Tapi ingatlah Bapak saudaraku, kemuliaan Ramadan tidak akan kita perdapat di luar daripada bulan Ramadan. Walaupun kita dalam Ramadan lapar, haus, dahaga yang kita rasakan, kebutuhan pokok kita bertambah lipat, bertambah banyak dari kebutuhan bulan yang lain. Tapi kemuliaan, kebahagiaan kita di bulan Ramadan tidak akan kita perdapat di luar daripada bulan Ramadan. Sehingga walaupun sebulan penuh kita melakukan ibadah Ramadan, tak terasa bagi kita Bapak Saudara. Ketika datang Ramadan kita riang bergembira, tapi ketika kemarin sore menjelang maghrib kita berpisah dengan Ramadan, sedih yang kita rasakan. Kenapa kita bersedih Bapak Saudara? Tandanya kita sudah mempunyai iman yang kuat Bapak Saudara. Ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, siapa tahu di antara kita tahun depan kita tidak ikut lagi berRamadan. Siapa tahu di antara kita dalam 11 bulan ke depan ini kita tidak sehat, atau kita tidak diberikan kesempatan, atau lebih dahulu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah yang tahun ini kita ikut sholat Idul Fitri. Banyak saudara di antara kita yang tahun dulu dia ikut bersama kita, tapi ternyata tahun ini tidak ikut lagi bersama kita. Bisa jadi mereka karena berbaring sakit bertahun-tahun. Bisa jadi mereka karena telah mendahului kita. Wahai Bapak Ibu saudaraku yang masih punya ayah dan bunda, wahai saudaraku, bahagiakanlah ibumu, hargailah ibumu, buatlah hatinya riang bergembira. Wahai muslimin dan muslimat, kalau seandainya ayah dan bundamu telah tiada, doakanlah mereka, semoga mereka bahagia di alam sana. Kita akan bertemu dan berjumpa kembali nanti di akhirat dari teman-teman surga yang dijanjikannya. Wahai kaum muslimin dan muslimat, kita sangat riang bergembira ketika ayah kita dan ibu kita yang kita kunjungi masih bersama kita. Seandainya ayah dan ibu kita hari ini masih hidup bersama kita, betapa bahagia dan riang hatinya ketika anak-anaknya bertahun-tahun tak pulang kampung.
makan bersama. Mereka sampai di kampung halaman dengan membawa mobil pribadinya masing-masing. Bersyukurlah para dermawan orang kampung Sitabu yang kaya raya, yang hidupnya mewah di rantau orang. Kita teringat 20 tahun yang lalu, sebelum tahun 2000, kalau kita berhari raya masih jalan dari Ranjongor ke Sitabu dengan berjalan kaki. Ketika saudara kita ada yang akan pulang kampung, kita harus ke Ranjongor menjemput saudara-saudara kita dengan menggendong, membawa memikul beban dan sebagainya, riang bergembira di saat itu. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan transportasi hari ini, kita sudah bisa berangkat dari rantau sampai ke kampung halaman kita. Di pintu rumah kita berhenti. Luar biasa, Allahu Akbar, yang telah menunjukkan hati pemerintah memberikan jalan terbaik, membangun jalan ke kampung halaman kita tercinta. Tapi ingat saudaraku, di Gunung Tuleh cuma kampung Sitabu lagi yang belum menikmati jalan aspal, Bapak saudara-saudara. Kita yang masih jalan cor, semuanya sudah dinikmati jalan dengan memakai aspal beton, Bapak saudaraku. Tetapi kita berharap kepada para kaum muslimin, famili-famili kita yang cendekiawan, sebagai generasi-generasi kita yang ada di rantau, yang ada di pemerintahan, semoga perhatian mereka ke kampung halaman kita ke depan akan lebih giat membangun kampung halaman kita di bidang apa saja, baik di bidang ekonomi, baik di bidang pendidikan, apalagi di bidang agama, Bapak saudaraku. Karena inilah modal utama kita yang mengantarkan keselamatan kita dan keluarga kita, ayah bunda kita, yaitu pondok-pondok Al-Quran, madrasah diniyah awaliyah yang ada di kampung kita ini. Mari kita saling bekerja sama, saling mendukung kepada para donatur kami yang setiap bulannya menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Dia tahu bahwa apa yang diberikan itu sebenarnya bekal yang akan dibawa ke kampung halamannya. Mari kita simak pesan Profesor Dr. Buya Hamka, seorang ulama besar yang diakui di dunia orang Minangkabau, mengatakan mutiara hikmahnya. 3 pesan beliau yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Ingatlah, apa yang kalian makan hari ini pasti akan jadi kotoran. Pesan kedua dari beliau, apa yang kalian cari, harta yang kalian tumpuk dan cari yang mereka kumpul, pasti akan tinggal menjadi harta warisan. Bisa jadi harta warisan itu akan jadi rebutan bagi ahli warisnya. Sedangkan yang ketiga pesan beliau, harta yang kalian sedekahkan, harta yang kalian infakkan, itulah yang akan menyelamatkan Anda hingga Anda di hari kemudian. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kita yang namanya manusia pasti punya salah dan punya dosa, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan dan dosa tanpa kita sengaja. Ramadan telah kita lakukan suatu bulan pengampunan bagi orang-orang yang mau untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasul. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, mengharap ridho Allah, maka akan terampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah kita lakukan, maka selama Ramadan, amalan-amalan Ramadan hendaknya akan lebih kita tingkatkan di bulan Syawal ini, Bapak Saudara. Selama Ramadan, pesan kami kepada kita, selama bulan Ramadan kita rajin ke masjid, maka di luar Ramadan pun hendaknya jamaah tetap kita lakukan. Yang kedua, selama Ramadan setiap malam
untuk infak dan sedekah. Maka di bulan Ramadan pun hendaknya sedekah itu terus kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Karena ini merupakan satu contoh yang telah dicontohkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra ila al-kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu, kata Allah, menuju ampunan dari Tuhanmu. Kenapa disuruh manusia untuk mohon ampun? Karena kita banyak dosa dan kesalahan, Bapak Saudara. Ibu-ibu pasti punya dosa kepada suaminya. Kami juga laki-laki pasti punya dosa kepada istri, dosa kepada rekan kerja, dosa antara jiran tetangga, lebih-lebih dosa kita kepada kedua ibu bapak kita, lebih-lebih kepada ibu kita, Bapak Saudara. Kadang-kadang ibu kita meminta dari kamu, wahai anakku, saya sakit, pulanglah dari rantau. Apa jawab anaknya? Mohon maaf, saya tidak ada cuti. Mohon maaf, kesempatan belum ada. Itulah jawaban seorang anak. Padahal kalau kita tahu betapa besar kemuliaan seorang ibu, mungkin keberhasilanmu di rantau berkat doa ibumu di tengah malam yang mendoakanmu. Yang doa ibu kita, ya Allah, jadikan anakku dan cucu-cucuku orang yang berhasil dan sukses di rantau, hingga mereka ingat kampung halamannya. Keberhasilan kita hari ini mungkin bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi berkat doanya seorang manusia yang pernah kita tumpangi 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, yakni ibumu. Ada kisah hari ini. Ternyata ketika ibu sudah tua renta, ketika ibu ini meminta kepada anaknya, wahai anakku, saya minta untuk belanja pekanan saya minta belanja, saya mau ke pasar. Apa kata anaknya? Baiklah, saya tanyakan dulu kepada istriku. Bayangkan itu, memberikan uang kepada ibunya, harus dia tanya dulu istrinya. Ini berarti suami-suami yang penakut kepada istri-istrinya. Wahai para wanita, ketika suamimu takut kepadamu, maka neraka rumah tanggamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sengaja kita perkuat suaranya. Lampu sedang padam saat ini. Moga-moga keluarga kita bukan rumah tangga neraka, tetapi rumah tangga kita seperti apa yang dikatakan Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga ini akan bisa kita perdapat. Setiap rumah masing-masing kita akan kita peroleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kebersamaan. Itulah surga dunia yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seorang manusia telah berbakti kepada ibu bapaknya, lebih-lebih kepada ibunya, 9 bulan 10 hari dalam kandungan, antara hidup dan mati, nyawa taruhan ketika melahirkan kita, disusukannya kita selama 2 tahun, Bapak Saudara, diasuhnya kita, dirawatnya kita, diberikannya kita pendidikan, agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wahai para saudaraku, kita yang masih punya ibu di hari ini, datanglah bersimpuh di hadapan mereka dengan mengucapkan maaf kepada mereka. Bukan ibu kita yang meminta maaf, tapi kita
kita selaku anaknya yang meminta maaf kepada mereka. Bagi yang tidak punya ibu lagi, ziarahilah kuburnya. Roh mereka tahu akan kedatangan, kepulangan anak cucunya dari perantauan. Semoga kita yang telah mendahului orang tua kita doakan dilapangkan Allah kuburnya, diterima Allah seluruh amal ibadahnya, dan jadilah kita anak-anak yang berbakti buat mereka. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah dalam surah An-Nahl. Allah keluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah memberikan kepada mereka hati, Allah berikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka penglihatan agar mereka bersyukur. Bersyukurlah wahai orang-orang yang beriman yang hari ini masih punya ayah dan ibu. Muliakan mereka. Pesan ini sangat berbahagia sekali untuk kita. Selagi ibumu masih ada, buatlah hatinya riang bergembira. Yang membuat mereka riang gembira bukan uang Bapak Saudara, bukan baju baru yang membuat mereka bahagia, tapi kebahagiaan ibu kita hari ini atas kepulangan saudaranya, anaknya, kemenakannya, cucu-cucunya ikut bersama hari ini makan di rumahnya. Walaupun ala kadarnya, apa adanya mereka makan bersama. Siapa tahu tahun depan Bapak Saudara pulang, ibu kita telah berada di pusaranya. Karena apa Bapak Saudara? Yang namanya ajal tidak harus tua Bapak Saudara. Banyak yang masih muda dicabut Allah nyawanya secara tiba-tiba. Lihat Bapak Saudara, ketika Allah turunkan bencana di muka bumi, seketika itu Allah hancurkan berapa mayat-mayat, berapa hancur korban jiwa dan harta benda ketika Allah goncang bumi dengan goncangan yang dahsyat. Sebelum Ramadan terjadi goncangan bumi di Pasaman Barat telah kita rasakan. Ingatlah saudara-saudara kita, hari ini kita bergembira. Mereka masih banyak, mereka di tenda-tenda yang tidak punya rumah hari ini. Bayangkan dulunya mereka tidur dengan begitu, tidur mereka di tempat tidur yang begitu empuk, kasur-kasur mereka, rumahnya mewah. Tapi ketika goncangan bumi hanya hitungan detik, Allah hancurkan rumahnya rata bersama tanah. Begitu juga dengan masjid yang ada di Kajai. Sudah kita saksikan, mata kita ke sana, melihat saudara-saudara kita, rumah-rumah mereka yang hancur. Hari ini mereka masih ada di tenda-tenda yang belum tentu bagaimana nasib mereka. Bersyukurlah kita hari ini apa adanya. Jangan hari raya ini kita berpoya-poya, tapi nikmati apa yang Allah berikan. Jangan berpoya-poya. Makanan sering terjadi poya-poya di hari Lebaran. Sayang dibuang, padahal mencari mendapatkan itu luar biasa beratnya. Tapi ketika sudah dapat makanan, dibuang entah kemana. Bersyukur kita masih selamat. Jorong Sitabu, Gunung Puleh insya Allah masih selamat dari bencana yang terjadi jelang Ramadan di Kecamatan Talamau. Talamau dengan kita begitu dekat. Ini pelajaran bagi kita bagaimana cara mengatasi, membentengi musibah yang terjadi dari Allah. Maka pertama, jaga kekompakan, jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. Anak-anak yatim kita pelihara, fakir miskin kita perhatikan. Ini alhamdulillah sudah kita lakukan. Anak yatim kita hari ini 9 orang hari ini bersama kita. Yang mereka tinggal di kampung ini 5 anak yatim. Tambah anak-anak yatim kita yang pulang kampung 4 orang. 9 orang anak yatim kita hari ini. Yang mereka ikut bersama di sana-sana. Walaupun mereka tidak punya ayah, tapi hidup mereka hari ini akan lebih sama, bahkan lebih dari ayah anak-anak yang punya ayah hari ini. Berarti kita peduli buat mereka, peduli kepada anak-anak yatim kita. Karena doa anak yatim inilah salah satunya jalan untuk membentengi azab dan laknat Allah. Kita pelihara anak yatim, fakir miskin, para duafa, janda-janda tua yang tidak bisa lagi
kepada saudara-saudara kami sebelum hari raya telah mengeluarkan zakat hartanya ke kampung halamannya. Kami masyarakat Sitoru mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya. Semoga Allah berkahkan bang usahamu. Semoga Bapak diberkahkan usahamu, dipanjangkan umurmu, rezekimu Allah tambah, keluargamu semakin baik, anak cucumu semakin sehat, semakin pintar. Kami doakan dari Sitoru kepada saudara kami dimanapun mereka berada yang telah memperhatikan anak yatim, fakir, miskin, doakannya. Semoga Allah menjadikan ladang amal apa yang telah kau sumbangkan hari ini, karena ini adalah merupakan tabungan akhiratmu yang akan kembali nanti ke hadapanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di sini khutbah kita hari ini. Sebagai kesimpulan khutbah singkat kita pada Idul Fitri ini, yang pertama, mari kita saling bekerja sama untuk mensiarkan agama Allah. Yang kedua, dimanapun engkau berada, jangan lupakan kewajiban sholat 5 waktumu, karena ini adalah merupakan modal kita ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, setiap kita punya masalah, maka di hari yang mulia ini, mari kita saling memaafkan antara saudara dengan saudara, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, rekan kerja, masyarakat, jiran tetangga. Semoga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah Idul Fitri kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, jadikanlah amal Ramadan kami ya Allah sebagai amal buat kami terampunkan dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah ya Allah di hari yang suci yang fitri ini ya Allah menjadi kami orang-orang yang diampunkan segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keberkahan dalam usaha, berikan kami rezeki yang halal thayyibah ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu berbakti kepada kedua ibu bapa kami. Jadikanlah kami orang yang rajin rukuk dan sujud memuji kebesaran ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertaubat sebelum datang masa kematian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang suci yang mulia ini ya Allah, kami berharap kepada jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridhoi, yang mendapat kasih sayang, yang mendapat pahala dari-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang suci ini kami bermohon kepada dengan segala nikmat yang Kau berikan ya Allah, agar kami bisa mensyukuri akan apa yang Kau berikan. Semoga kami ya Allah akan lebih bersyukur apa yang Kau berikan hari ini ya Allah. Kami sadar merupakan titipan sementara yang akan Kau ambil kembali suatu saat. Harta yang